أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa ala ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah di sore hari Kamis ini menjelang Sayyidul Ayyam, rajanya hari, yaitu hari Jumat, kita mulai berbenah-benah, berbersih-bersih untuk menyambut hari rayanya umat Islam, ya. Hari yang paling mulia yaitu hari Jumat. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, ya. Bulan yang tidak enak adalah tanggung bulan. Datang bulan. Ya. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah kabul segala hajat kita dengan baca Fatihah. Ya, kita disehatkan badan, kemudian diangkat segala penyakit, ya, baik dari diri kita maupun orang-orang di sekitar kita, keluarga mereka. Allah sehatkan badannya. Ya, Al-Fatihah itu menjadi jampe-jampe buat orang yang sakit. Ya, ruqyah, ya, bahasa Islamnya atau bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah itu jampe-jampe untuk orang yang sakit. Salah satunya Al-Fatihah. Ya, jadi jangan doanya bingung, udah Al-Fatihah aja dah. Ya, dengan ikhlas, penuh keyakinan, dikabul, ya. Yang sakit sehat. Ya. Iya. Sakit badannya, ya. Iya. Termasuk sakit otaknya juga sama, ya. Orang yang sakit otaknya, sakit akhlaknya nih. Ya. Kita baca Fatihah, wabil khusus juga untuk Imam Nawawi, penulis atau pengarang kitab Arba'in Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna min alamati qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya sebagian tanda-tanda diterimanya amal kebaikan, yaitu kebaikan setelahnya. Artinya kalau kita mau tahu nih amal kita diterima apa enggak sama Allah, kebaikan kita diterima apa enggak sama Allah, salah satunya, ya. Jadi salah satunya itu kita bisa melakukan amal ibadah itu lagi, ya. Contoh sedekah, contoh ngaji, contoh datang ke ulama. Kalau kita melakukan hal itu lagi, ya, itu tanda-tanda bahwa kabulnya amal ibadah kita sebelumnya, gitu. Kalau cuma sekali terus nggak mau lagi, ya, padahal ada waktu, mungkin, ya, naudzubillah, ya, mudah-mudahan amal ibadah kita sedikit bahkan banyak itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjadi ladang, ya, penambah kebaikan di timbangan amal ibadah kita. Walaupun amal ibadah kita paling banyak dan lebih berat ketimbang amal buruk kita, itu tidak menjadikan kita bisa masuk surga. Yang bisa menjadikan kita masuk surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita. Itu, ya, yang bisa masukin kita. Sama kita kayak pengibaratannya kepada orang tua dah. Ya, kalau orang tua udah sayang sama kita, ya, apa aja dikasih sama orang tua. Kalau kita nongkrong pun bandel, minta terus, pasti orang tua juga kasih. Cuman rasa kasihnya bukan dengan rahmat, dengan kasih sayang, bukan. Cuman ngasih karena terpaksa ataupun ngasih karena malas dengerin rongrongan kita.
hadis yang ke-19. Nah, ini perlu kiranya saya sampaikan, hadis ke-19 ini kitab Arba'in Nawawi. Hadis pesan nasihat untuk anak muda. Nah, kita yang masih ngerasa muda atau yang udah memang masih muda beneran ya. Ada yang beneran muda, ada yang ngerasa masih muda. Ya, rata-rata kita masih merasa lah udah lewat. Ya. Muda itu ya sampai dengan usia 40 itu masih dibilang muda. Ya, berarti kalau antara ya sebelum kita masa 40 itu masih dibilang anak muda. 40 bukan berarti 40 toh ya, bisa ya pokoknya ukuran 40 dah ya, 41 42. Itu masih bisa dibilang muda. Nih, nasihatnya apa? An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulamu inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidu tujahadaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, telah ada saya di belakang Nabi. Berarti ini sahabat Nabi, posisinya ada di belakangnya Nabi, rada ke samping ya. Pokoknya dekat sama Nabi lah waktu itu. Pada suatu hari, maka bersabda Nabi, hai gulam ya, hai anak-anak. Berarti dia ini menasihati kepada anak-anak, kepada Ibnu Abbas, dan juga berlaku buat umatnya gitu. Jadi sahabatnya Nabi ada yang orang tua sepantaran dan di bawahan, anak-anak juga ada, sahabat termasuk sahabat. Sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini beberapa kalimat berarti banyak nih nasihat Nabi banyak nih buat anak muda ya. Buat kita nih yang masih ngerasa muda. Padahal udah banyak. Iya, udah banyak ya. Anggota kita aja kalau ada banyak ya. Pernah siapa ya? Ihfadillah, jagalah Allah. Nasihat yang pertama nih, jagalah Allah, maka ya, Allah akan jaga. Maka kamu akan dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga. Kita jaga bini kita pun jaga kita. Gitu. Maksudnya perasaannya ya. Ya Allah. Mudah-mudahan bisa denger ya. Iya benar. Ya, jaga Allah maksudnya jaga syariatnya Allah ya. Jaga yang wajibnya ya, khususnya nih jaga yang wajibnya, jaga syariat Allah nih. Kayak gini ya, sholatnya, ngajinya dijaga. Nah, nanti Allah jaga juga kita. Nah, jadi gampang kan rumusnya. Selama kita menjaga syariat Allah, Allah akan jaga kita. Itu gampang. Ya, jaga dari katanya tuh bakalan ada banjir rob besar ya, 2022. Kalau selama kita masih menjaga syariat-syariat Allah, insya Allah ya Jakarta aman ya. Jakarta di bawah lautan katanya, tapi yang kena bencana alam besar-besaran bukan Jakarta mulu ya, Palu, terus mana segala macamnya di luar Jakarta. Alhamdulillah ya. Kalau pun ada goyang dikit ya, gempa dikit ya, beberapa detik paling juga. Sampai ke Jakarta. Iya. Ifadillah yahfadka, peliharalah Allah maka Allah akan menjaga kamu. Gampang rumusnya, teorinya ya. Ini teorinya ya, mudah-mudahan juga kita gampang praktekinnya ya. Ifadillah tajidhu tujahaka, peliharalah perintah Allah maka engkau akan mendapati Allah di hadapan kamu. Jadi kita jaga perintah Allah,
dari anak-anak lah, di zaman anak-anak dari SMP ya. Nanti ketika kita lagi butuh Allah pada masa kita nyari kerja atau ketika kerja udah enak, nanti pas mau pensiun mau ngapain ya. Tapi kalau selama bekerja juga kita menjalankan kewajiban Allah kepada Allah, itu nanti pas pensiun udah Allah yang jamin buat kita. Enak begitu ya. Jadi masa depan gitu ya, masa depan cerah. Udah jaga perintah Allah, udah masa depan insya Allah yang cerahin. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Banyakin mintanya kepada Allah, kepada manusia sekedarnya kalau memang harus kepada manusia ya. Kepada Allah yang paling utama ya. Mayoritas permintaan kita udah semua kepada Allah. Yang ringan apalagi yang berat ya. Yang mudah apalagi yang sulit. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Minta tolong sama Allah. Minta tolong sama manusia sekedarnya. Intinya hakikatnya minta tolong juga kepada Allah. Sakit ada obatnya, ke dokter alternatif, tapi yakin yang nyembuhin itu Allah. Wa'lam dan ketahuilah annal ummata law istama'ta ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Bahwasanya semua umat jikalau berkumpul akan memberi manfaat kepada kamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat padamu kecuali dengan sesuatu yang benar-benar telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Qad katabahu ya, yang benar-benar telah ya, katabahu itu fi'il madi, telah ditulis ya oleh Allah untuk kamu. Orang ramai-ramai nih ya, pengen nolongin kita. Saya pernah dulu kejadian ya, banjir hujan macet total di Es Parman tahun 2005. Saya dari Ciputat pengen ke Muara Angke ke rumah teman, karena dia habis dipukulin sama Pol PP. Rambutnya gondrong, statusnya mahasiswa, nolongin pedagang kaki lima yang lagi diusir sini Pol PP. Dikirain bukan mahasiswa, dikirain preman situ, dikebukin. Wah, dia gendek nih hatinya. Dimasukin ke rumah sakit karena memang luka, dirawat rumah sakit. Nah kita mau jenguk ya. Kita mau ngasih manfaat lah sama dia ya, jenguk, ngibur dia, ngasih sesuatu buat dia. Emang Allah ngetakdirin macet ya, Parman gak bisa jalan, putar balik pulang gitu ya. Jadi mau berapa orang pun, sedikit ataupun banyak, kalau Allah belum tentuin nggak jadi ya. Didorong-dorong nih, woy, jadi presiden gagal ya. Allah takdirin si A jadi presiden, manusia pengennya si B, tetap si A nggak bisa gitu. Jadi jangan stres ya kalau orang membantu tapi nggak hasil ya. Aduh, udah dibantu banyak orang nih masih gagal juga nih, udah dibantu banyak dukun nih gagal juga nih, udah dicomblangin sama teman-teman sekantor nih masih gagal kena tuh ya. Begitu ya, Allah juga dah ya. Kalau Allah tentuin udah tetepin ya udah. Ada nyantunin yatim banyak rumah tuh grand prize, yang lain yang dapat gitu ya. Jadi Allah juga dah ya. Wa in istama'u ala ayaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in faqad kataballahu 'alaik. Kebalikannya, dan jika mereka berkumpul hendak memberi mudarat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang benar-benar telah dipastikan oleh Allah kepadamu. Mudarat juga sama ya. Rufa'atil qalam wa jaffatis suhuf, dan diangkat kolam ya, pulpen, dan telah kering buku yang tertulis. Dan tetepin nama Allah ya. Kalau tetepin nggak bakal bisa memberi manfaat atau mudarat kecuali memang Allah juga yang perintahin, Allah juga yang netepin gitu.
Kemudian riwayat yang lain, ifadillah tajidu amamaka, peliharalah agama Allah, niscaya kamu mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya nanti masa depan. Sekarang udah kita jalan dengan Allah, masa depan akan Allah jaga buat kita. Lagi sulit-sulitnya nih, sedekah nih dari sekarang rutin. Nanti ketika kita sulit, Allah kasih pertolongan. Manfaat sedekah. Ya, 2000 tahu dapat 2 juta. Iya. Amin. Allah juga itu yang netepin. Iya. Nah, kuncinya ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddati. Kenalkanlah dirimu kepada Allah. Nah, kita kenal nih sama direktur utama, ya. Udah dikenal ya. Kita pokoknya jaga nama baik kita, udah kenal, jaga nama baik kita. Kenalkanlah dirimu kepada Allah pada masa senang, maka Allah mengenal kepadamu pada masa kesusahan. Pas susah nih, wah itu deket sama saya, bantu dia, prioritas. Saya udah kenal sama dia, baik orangnya, peduli. Kan gitu, ya. Penggambarannya gitu dah, gitu. Ini kita jaga dah, perintah Allah. Nanti pas susah, ya nggak susah selamat akhirnya. Allah kasih jalan keluar. Walam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sama yang tadi, ya. Cuman beda redaksi. Dan ketahuilah bahwasanya apa-apa yang luput kepadamu maka ia tidak akan mengenai kepadamu, dan apa-apa yang mengenai kepadamu maka ia tidak akan luput dari kamu. Jadi udah, yang emang udah jadi takdir kita pasti jadi takdir kita. Kalau yang nggak jadi takdir kita, mau kita kejar kemanapun, nggak jadi, gitu. Ya udah, jangan terlalu mengharapkan pada hal-hal yang memang itu goib buat kita, ya. Masa depan Allah yang tahu, ya. Allah yang bisa mantesin. Kita cuma berusaha aja, ya. Jalani yang terbaik, ya. Jalani kewajiban, ya. Penuhi hak kita sewajarnya. Allah sendiri, ya. Karena Allah sendiri yang mentakdirkan, ya. Cita-cita boleh ada cita-cita, ya. Jangan tul amal, jangan banyak angan-angan dong. Iya, baru brojol, jadi dokter entar mungkin. Iya. Istri lo harus 2 entar. Iya, jangan kayak bapak 1. Wa'lam, dan ketahuilah anna nasra ma'as sabri wa anal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Terakhir, ya. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama kesabaran, dan bahwasanya kelapangan bersama kesusahan, dan bahwasanya bersama kesukaran ada kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesukaran ada kemudahan. Jadi pertolongan ada karena kesabaran Allah. Kesabaran kita kepada Allah. Kesabaran kita terhadap masalah-masalah yang ada. Gitu, ya. Terakhir itu kalimatnya wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesukaran ada kemudahan. Dan kesimpulannya adalah jaga agama Allah, ya. Para ulama jaga agama Allah. Dia nggak kerja tapi kebutuhannya terpenuhi. Dia ngejaga Allah, udah ngejaga yang memiliki segalanya, maka dikasih segalanya oleh Allah. Nah, mulai saat ini yang saya sering sebutkan tuh 4 perkara, ya, yang di dalam kitab Nasoihul Ibad, ya. Apa yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Mubarak, seorang perawi hadis yang kaya raya. Yang satu 12 rakaat sholat sunnah, ya, qobliyah ataupun ba'diyah. Susah, ya. Baca 100 ayat per hari susah, ya. 100 ayat per hari. Sahain juga ogah-ogahan, ya. Terus puasa 3 hari Ayyamul Bid, ya, puasanya Rasul Ayyamul Bid. 3 hari di hari bulan-bulan Islam, ya. Kemudian yang gampang nih, yang terakhir, yang gampang buat karyawan JNE, sedekah Jumat. Enggak tiap hari, Jumat aja, jangan ditinggal Jumat. Mau goceng, lagi susah banget 2000. Ya. Berarti 2 juta.
Iya. Oh, Apalagi lagi 2 juta. tuh, 4 hal ini istiqomah jalanin ya, apalagi sampai 10 tahun nih nggak berhenti nih. Yang 3 berat banget nih. Yang terakhir 4 nih satu paket ya, 12 rakaat sunah rawatib setiap hari, 100 ayat ya, baca Al-Quran setiap hari 100 terus ya, estafet maksudnya ya, terus 100 ayat 1 sampai 100, ayat 101 sampai dengan 200 gitu ya. Setiap hari itu berat tuh. Terus yang ketiga lumayan berat nih ya, puasa 3 hari minimal dalam sebulan, boleh ayamul bid ya. Yang terakhir yang gampang tuh, tapi nggak boleh pilah-pilah. 4-4-nya rutin ini selama 10 tahun, insya Allah ke depannya Allah kasih kita level yang namanya tajrid, tanpa usaha uang datang. Tajrid, level tajrid. Nah kalau kita kan masih level bis sabab atau kasab, level dimana harus kerja maka dapat uang. Tidak bisa traveling kalau nggak kerja. Ada yang statusnya begitu, kan tidak bisa wisata tanpa bekerja. Aduh, padahal Allah juga yang nentuin ya. Ada yang begitu tuh. Ya. Tidak bisa mancing tanpa UMT. Ya. Bisa mancing tanpa UMT. Gitu ya. Kalau 5 jatah istri ya. Iya, bisa mancing. Memang dasarnya kita harus ikhtiar ya, kerja segala macam. Tapi hakikatnya kita jangan bersandar pada pekerjaan itu. Oh, Ya. YouTuber benernya. Kita yakin, aduh kalau nggak kerja nggak makan, jangan, itu salah. Hakikat yang salah gitu ya. Bekerja itu dasar kewajiban kita, kerja semaksimal mungkin, masuk tepat waktu, pulang kalau nggak keburu-buru jangan buru-buru ya, gitu. Maksimalkan waktu ya kewajiban kita. Ada buru-buru ada. Seringan buru-buru ya. Itu karena kalau korupsi waktu nih, alokasi kendala-kendala ya. Kadang kita sering sakit, anak sakit, bini rewel ya, prahara rumah tangga. Ada aja nih, Ya, bapak ada. sakit, Ada. ada aja tuh. Perasaan gue nggak punya salah, mau Allah kok musibah mulu ya. Dia nggak tahu, oh korupsi waktu masih kita. Hal yang sepele, tapi rasakan sendiri dah, gitu ya. Gitu ya, mudah-mudahan Allah lempengin kita, lurusin segala aktivitas kita sehingga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.